demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat tuntutan dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, nomor register perkara nomor PDM 242-CKTSL-10-2022. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, taufik, hidayah dan ridhonya, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kembali persidangan ke-18 perkara yang dikenal dengan peristiwa Duren 46. Ini dengan tertib, aman, lancar hingga sampai pada tahap pembacaan tuntutan pada kami selaku penuntut umum terhadap diri terdakwa. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan tekun, mulai dari persidangan ini digelar sampai hari ini. Hal tersebut dapat kami rasakan kesungguhan Majelis Hakim dalam upaya menggali kebenaran material dari perkara ini dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, baik kepada jaksa penuntut umum untuk mengungkap fakta-fakta hukum melalui alat bukti di persidangan. Untuk itu, kami penuntut umum hanya dapat mendoakan kiranya Allah Subhanahu wa taala membimbing, menguasai hati dan pikiran majelis hakim dalam mengambil putusan, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif dan seadil-adilnya. Apalagi menyangkut pertanggungjawaban hilangnya nyawa manusia yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan selaku penciptanya, masyarakat, bangsa dan negara lewat putusan pengadilan. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih pada tim penasihat hukum yang telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan dan kegigihannya dalam upaya turut menemukan keadilan tidak hanya pada terdakwa tetapi juga pada masyarakat yang menuntut keadilan atas peristiwa meninggalnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara panitera pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian perkara ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Izinkan kami mengutip Lukas 12 ayat 2. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan nenek moyang kita, jangan membunuh, yang membunuh harus dihukum. Kepada pengunjung sidang, kami tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang telah mengikuti persidangan yang terbuka untuk umum dengan tertib, bahkan oleh insan pers telah memberitakan jalannya persidangan secara objektif sehingga berjalan dengan baik, lancar, aman dan terkendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menjaga keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami membacakan surat tuntutan pidana terhadap diri terdakwa, kami ingin mengutip kalimat yang pernah diucapkan oleh mantan Hakim Agung almarhum Dr. Artijo Alkostar, bahwa hakim yang bertanggung jawab akan menerapkan keadilan hukum terbaik meskipun dalam keadilan sosial politik yang terburuk. Surat tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dengan identitas, mohon izin saya tidak bacakan, langsung ke dakwaan juga kami tidak bacakan. Primer primer terdakwa melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan kedua, primer pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau primer pasal 233 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
subsidiar pasal 221 ayat 1 KUHP diunduh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selanjutnya, untuk transaksi kami anggap sesuai dengan kesepakatan, tidak perlu kami bacakan, langsung ke analisa yuridis.